Kalau di sentra main peran, semisal kita tema binatang misalkan ya, kebetulan memakai kostum binatang, jadi dia sudah berimajinasi, menirukan suaranya, terus ada yang memberi makan, kemudian bagaimana cara menyayangi binatang. Terus setelah itu saya mengetahui bagaimana dia bisa senang, itu saya review di akhir pembelajaran, saya tanyai, dia sangat antusias sekali untuk bercerita, aku tadi jadi binatang singa, terus aku menirukan suaranya, seperti itu. Ya, selama pembelajaran bahasa Inggris ini saya memberikan banyak media, contoh tema part of body. Part of body itu saya menggunakan selain dari banner, saya juga pakai puzzle part of body. Nah, teman-teman di situ akan mix match mana head, mana nose. Selain itu juga saya memberikan lagu untuk mereview teman-teman dengan tujuan agar teman-teman juga mudah menghafal. Biasanya kan ada tipe anak yang lebih cepat menangkap itu dari musik, dari lagu nyanyian. Nah, ada juga yang lebih cepat dalam bermain, atau ada yang langsung otodidak saat dijelaskan, seperti itu. Masih hafalan membaca, kira-kira anak-anak itu gimana kalau di kelas itu? Kalau kegiatan mengaji itu anak-anak cepat nangkepnya tuh ketika diulang-ulang 3 kali misal bacaannya, itu anak-anak akan cepat menangkap. Kalau misalkan anak-anak sendiri-sendiri itu biasanya anak-anak lebih susah nangkepnya. Kalau bersama-sama itu kan mungkin anak-anak lebih happy, bersama-sama membacanya, bersama-sama menyanyinya, itu anak-anak akan lebih cepat menangkap kalau untuk mengaji. Kalau di sentra gerak laku itu memang kebanyakan hampir anak-anak itu sangat senang karena mereka itu langsung melakukannya itu dengan gerakan. Yang paling mereka senangi itu di menarinya. Jadi kayak ada lagu bebek atau apa gitu, mereka kan melihat sana dulu gerakannya lucu, padahal di sana hanya melompat 1 kali 2 kali, tapi anak-anak itu bisa melompat 5 kali gitu. Itu kan lebih seru. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anak didik saya? Itu sebetulnya yang diinginkan oleh kurikulum merdeka ini. Semakin kita memahami maka akan semakin muncul daya kreativitas kita untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah di sini garis finish, makanya dalam di sini kan yang disebutkan sampai mereka lulus dari fase pondasi ini, mereka akan tetap mempunyai pengalaman yang sudah diberikan oleh saudara-saudara saat di usia dini itu melekat. Jadi walaupun dia sudah di kelas SD atau SMP atau bahkan nanti di akhir kelas 12 di capaian garis finish itu, mereka tetap mempunyai lekat. Oh, aku dulu tuh pernah diajar Ustazah Rama, Ustazah Rita, guru yang menyenangkan, guru yang sangat guru yang kreatif, nah seperti itu. Untuk temanya anggota tubuh. Nah, kita menjelaskan, oh anggota tubuh manusia itu akan terdiri dari apa saja teman-teman? Ada mata, telinga, kemudian hidung. Nah, itu kita jelaskan apa sih manfaatnya apa saja. Kemudian siapa yang menciptakan semua ini? Ternyata anak-anak itu juga sudah paham. Ternyata yang menciptakan adalah Allah. Nah, bagaimana cara kita menjaganya? Bagaimana cara kita untuk mata misalnya digunakan untuk apa teman-teman? Untuk melihat hal-hal yang seperti apa? Melihat hal yang bagus seperti itu. Artinya mereka punya ilmu atau pengetahuan yang sangat sudah dianggap mereka paham seperti itu. Dan di sini anak itu diajari untuk berempati terhadap sesama. Jadi tidak hanya kepada manusia saja, kepada dirinya sendiri, bahkan juga kepada makhluk hidup yang lainnya. Pas waktu saya merancang kemarin bos itu di TKB Sentra Seni Kriya itu kegiatannya seperti mengenalkan lambang negara Indonesia atau bisa juga bendera Indonesia. Itu
kita anak-anak nanti membuat bendera Indonesia dari media Lospark